Hai gengs, balik lagi di teman cerita. Ya seharusnya teman cerita kali ini tuh tayangnya kemarin di Kamis malam, malam Jumat. Tapi memang ada masalah sedikit. Karena waktu gua preview video ini ke narasumber, beliau kayak berpikir ulang. Ini ceritanya beneran boleh dipublish atau enggak ya? Karena memang menyangkut sebuah nama desa, di mana itu merupakan tempat kelahirannya. Dan menyangkut nama keluarga serta pacarnya gengs. Atau calon istrinya. Soalnya wah ceritanya bener jujur, absurd bin ajaib. Gak ada setan-setannya sih. Sampai gue pribadi nih, itu juga yakinin nanya balik. Sampai gue preview dulu tuh sebelumnya videonya. Kayak, yakin mas, nggak apa-apa nih gue publish. Ya membuat narasumber jadi goyang juga. Ya soalnya bukan apa-apa gengs. Gue kan takut ya, kalau nanti malah ada jadinya ribut-ribut antara narasumber sama keluarga dan masyarakat yang ada dalam cerita ini. Kan beban juga buat gua. Makanya gua konfirmasi ulang tuh. Nah, akhirnya setelah diskusi, diputuskan ada beberapa cerita yang di-cut dan nama-nama yang diedit biar kita nyari aman aja lah. Jadi bisa dibilang cerita kali ini itu cerita sensor ya, bukan uncut. Tapi nggak apa-apa, tetap seru kok gue jamin. Gimana pokoknya narasumber kita di sini namanya Mas Bayu, yang saat ini berumur 31 tahun. Dan kejadian yang dialami itu sekitar 6 tahun yang lalu, waktu umurnya 25 tahun. Pokoknya abis dia lulus kuliah deh. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Dari cerita backgroundnya Mas Bayu aja kali ya. Bayu ini sebenarnya anak perantau dari sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Pokoknya dia lahir dan tumbuh besar, sampai dia SMA tuh di desa itu. Tapi pas mau kuliah, dia ini memutuskan untuk merantau ke Semarang. Yang jaraknya dari desa itu kira-kira bisa dibilang cukup jauh sih menurut gue, sekitar 3 jam lebih. Karena kampus yang bagus dan jurusan yang dia mau tuh adanya memang di Semarang. Nah, cuma desanya itu katanya masih tradisional banget dan kental sama hal-hal kejawen. Pokoknya banyak ritual-ritual yang sering dilakukan sama warga sana dan pantangan-pantangan yang ada di desa itu juga. Tapi semua itu buat Bayu adalah hal yang lumrah. Karena toh dari kecil sampai besar dia hidup di desa itu, bergaul sama lingkungan itu pula. Dan selama itu pun tidak ada hal-hal yang aneh. Maksudnya walaupun banyaknya ritual-ritual kejawen ini yang identik kalau kita ngelihat kan kayak ada mistis-mistisnya ya, Bayu ini tidak pernah mengalami atau melihat hal yang gimana-gimana. Semuanya bener kayak tradisi kepercayaan aja yang dia jalani di kehidupannya sehari-hari. Misal kata nih, ada orang melihara keris, terus dimandiin dah tuh kerisnya, berdoa juga pada malam-malam tertentu, dengan kayak sesembahan gitu yang kegiatannya dilihat-lihat nih lumrah aja terjadi di desa itu. Termasuk ayahnya Mas Bayu ini, itu juga melakukannya. Cuma Bayu sendiri konteksnya ngeliatin doang ya, karena umumnya melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang tua yang ada di sana. Sedangkan yang pada anak-anak nih termasuk Bayu, kebanyakan siklusnya nanti akan menggantikan para tetuanya di desa itu, alias habis SMA, kebanyakan di sana mau cewek mau cowok, itu tidak melanjutkan untuk kuliah. Jadi biasanya mereka ini kerja di sawah atau ada pasar gitu di sana, ya pokoknya menggantikan pekerjaan orang tuanya. Ya mana mereka pun nikahnya nih, ya kebanyakan sama orang-orang situ juga jadinya, atau paling jauh sama orang dari desa sebelah. Nah hal itu yang menurut Bayu tidak bisa membuat dirinya maju dan berkembang. Apalagi Bayu ini juga menganggap kalau di desanya itu terlalu banyak pantangan yang tidak didasari landasannya kayak apa sih kenapa banyak pantangannya? Sebatas misalkan nih kayak anak perempuan di desa sana itu tidak boleh keluar lebih dari jam 10 malam gengs. Yang alasannya bukan karena nanti takut loh kamu anak perawan dijahatin sama laki-laki keluar sendirian gitu kan. Tetapi lebih katanya, nanti si perempuan ini bisa sakit dari hal-hal goib. Dan anehnya hal itu berlaku cuma buat perempuan doang. Sedangkan para laki-lakinya, boleh-boleh aja lu mau keluar jam berapa aja. Kan kayak aneh ya, seakan-akan larangannya ngadi-ngadi begitu. Diskriminatif. Tapi sekalinya ada yang ngelanggar, beneran aja tuh kejadian sama si perempuannya. Tahu-tahu sakit. Pas dilihat dia kayak semacam kena penyakit cacar. Yang menurut Bayu, mohon maaf nih, yang namanya cacar juga bisa nyerang semua orang lah. Ngapa jadi dikait-kaitkan sama hal goib? Ujung-ujungnya pun perempuan ini bisa sembuh. Cuma seakan-akan tuh kayak dibalut dengan cerita. Si pantangan-pantangan tadi gara-gara kamu ngelanggar sih. Ya otomatis yang lain jadi ketakutan. Intinya Bayu sebenarnya tidak terlalu percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia bukan tipikal yang nyolot juga. Alias ya udahlah ikutin aja diem daripada dijewer sama bapaknya kan. Singkat cerita, saat lulus SMA, biar dia nih punya alasan buat keluar dari desa itu, dia bertekad mau melanjutkan kuliah. Tapi dengan cara dapetin beasiswa biar semuanya gratis. Ya udah dia getol dah tuh nyari beasiswa dan selalu menjaga nilainya biar nggak turun jadi stabil bagus terus. Untungnya di desanya itu memang tidak banyak distraksi ya. Anak-anak itu rata-rata pada lempeng aja. Bukan tipe-tipe yang kayak abis sekolah tuh suka ngumpul main gitu. Enggak. Ya rata-rata pada pulang sekolah, beneran pulang dan bantuin kerjaan orang tuanya. Jadi buat urusan belajar bisa dibilang kondusif. Sampai akhirnya benar, dia dapat beasiswa dari 2 kampus. Yang satu dari Semarang, dan yang satu lagi dari kampus tawaran di Jogja. Namun masalahnya pada saat itu, bukan kayak dia bingung nih milih kampus yang mana, tapi lebih kayak
dibolehin apa enggak ya kalau gue nih mau ngerantau keluar kota sama bapak. Yang mana posisinya memang saat itu Bayu cuma punya ayah doang, bapak doang. Karena ibunya itu pergi dari desa membawa adiknya untuk nikah sama orang lain. Jadi Bayu itu tuh 2 bersaudara. Waktu bapak ibunya pisah, Bayu ikut sama bapak, dan ibunya bawa adiknya masih kecil masih bayi untuk pergi nikah sama laki-laki lain. Tapi Bayu nggak pernah tahu nih kenapa bapak ibunya pisah. Karena dia nggak pernah nanya juga. Pokoknya karena si ibunya ini nikah sama orang lain, dan setelah itu beber nggak pernah nengokin Bayu lagi. Dia menganggapnya emang ibunya nggak sayang aja kali sama dia. Pokoknya bagi Bayu, sosok ibunya itu bukan seperti seorang ibu lah. Kita balik lagi ya, waktu Bayu mau minta izin kuliah nih. Karena udah dapat beasiswa dengan gratis, masa ya nggak dipakaikan sayang. Yang awalnya sang ayah juga nggak rela nih melepas Bayu. Karena berarti dia akan ditinggal sendirian dong. Cuma mungkin dari sisi Bayu karena dia anak cowok, tidak dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu juga. Jadi dia bukan tipe-tipe yang kagak tega ninggalin si bapak sendiri nih. Apalagi bapaknya masih terlihat seger, buger, aktif, dan kayak bapak-bapak Jagger gitu strong. Kayak, ya ilah pak, jangan menye-menye lu ditinggal gitu aja nangis sama gua. Ya, love language-nya mereka beda gitu. Kalau udah ngomongin sayang-sayangnya awkward. Gak pernah mereka ngomongin begituan. Akhirnya sang ayahnya mengizinkan, tapi pilihnya di Semarang aja. Dengan alasan lebih deket daripada ke Jogja. Jaraknya lebih jauh tuh kalau ke Jogja dari tempat mereka. Ya terserah lah, mau Semarang apa mau Jogja, yang penting dibolehin. Seneng Bayu. Dan sebelum pergi, si Bayu ini dikasih semacam kayak keris kecil gitu, gengs. Kecilnya sekecil gantungan kunci kali tuh. Yang kalau dilihat kayak miniatur bentuknya. Terus dililit sama kain putih. Kata si bapak, simpen ini ya, jangan dihilangkan. Ini buat jaga kamu. Nanti kalau kamu udah sampai kosan, langsung kamu taruh aja di lemari atau di laci. Pokoknya jangan kamu bawa-bawa juga ke kamar mandi. Awalnya Bayu ya ogah yang nerima begitu-begituan. Kayak, apaan sih, nggak mau ah. Tapi si bapak maksa, kamu harus bawa ini atau nggak boleh pergi sekalian. Ya karena diancam gitu ya pilihannya. Ya udah Bayu, nurut aja udah sini pak gitu. Singkat cerita lagi nih, banyak kejadian-kejadian kayak semacam keberuntungan yang Bayu dapatkan saat dia ini merantau ke Semarang. Dari awal pergi aja, bis dari desanya Bayu ke Semarang itu pecah ban tengah jalan. Jadi orang-orang ini sampai keluar ngemper gitu di tengah jalan, ngeliatin si supir ini kewalahan buat memperbaikinya, gengs. Tahu-tahu ada mobil lewat sekeluarga gitu yang kebetulan arah tujuannya sama tuh ke Semarang, ke daerahnya si Bayu juga. Yang akhirnya si Bayu sama ada 2 orang lainnya, 2 orang penumpang bis itu diangkut numpang. Kan kayak beruntung ya, dari sekian banyaknya penumpang tuh ada 20 yang kedapetan kayak ditawarin si Bayu tuh termasuk. Terus di kosannya Bayu juga dapat kamar paling gede karena kebetulan lagi emang cuman kamar itu yang sisa, tapi harganya normal kayak kamar-kamar lainnya begitu. Karena yang penting udah deh penuh deh, diisi gitu. Nah di kampus juga waktu ospek, Bayu ini nggak pernah dapat sasaran dari seniornya. Pokoknya kayak semuanya tuh mulus dan mujur buat Bayu. Sampai akhirnya dikenalan nih sama seorang cewek, anak kampusnya juga tapi beda jurusan, namanya Desi. Naksir tuh Bayu sama Desi. Dan ternyata Desi juga kayak langsung, ayo bang, payung bersambut, gengs. Pokoknya Bayu bener-bener ngerasa bahagia karena semacam punya dunia baru nih keluar dari desa. Pertama kali pacaran juga, dan semuanya tampak berjalan mulus. Di kampus Bayu juga terkenal sama dosen-dosen karena kepintarannya. Sampai ada dosen yang bantuin dia buat dapat semacam koneksi ke suatu perusahaan nih, kenalannya dosennya. Buat nanti abis lulus bisa langsung diincar dan ditekin kerja ke perusahaan itu, gengs. Jadi kayak direkomendasiin gitu si Bayu. Ya bisa dibilang kalau dilihat-lihat nih, si Bayu tuh tipe-tipe mas-mas husband material. Ya masa depannya gitu cerah. Tapi udah punya Desi ya. Makanya abis lulus kuliah, bener deh tuh dia akhirnya diincar sama beberapa perusahaan. Jadi judulnya bukan dia yang lamar-lamar nyari-nyari kerjaan, tapi perusahaan udah pada ngetek-ngetekin duluan, nawarin udah kamu kerja di sini ya gitu. Dan yang paling bonafit nawarin gaji gede itu ada perusahaan kelapa sawit gitu, gengs. Tapi kerjanya di Riau, jauh ya. Cuma setelah diskusi sama Desi nih, Desi bilang kayak, ya udah kalau kamu mau serius, kamu nikahin aku. Habis itu aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Aku akan jadi istri setia begitu cenah. Wah mantep nih. Desi ternyata tipe-tipe cewek yang nurut mangut-mangut aja ngikut suami. Yaudah setelah akhirnya memilih perusahaan kelapa sawit itu yang ada di Riau, Bayu ngatur semuanya nih buat menikahi Desi sebelum dia pergi ke Riau. Pertama-tama harus ngelamar dulu dong. Pergilah si Bayu ini ke rumah orang tuanya Desi yang di Semarang karena Desi emang orang Semarang. Ya walaupun saat itu si Bayu ini belum punya mobil ya, tapi pas orang tuanya Desi nih ngeliat kayaknya si Bayu ini masa depannya cerah, anak baru lulus langsung dapat kerja dengan tawaran gajinya 2 digit. Terus dilihat juga anaknya sopan, gak neko-neko. Ya orang tuanya Desi nyengir aja begitu. Kayak, ayo nak diminum tehnya nak. Setuju mereka. Lagi-lagi jalannya Bayu mulus. Kayak kulitnya Jennie Blackpink tuh kagak ada codetnya, gengs. Sampai akhirnya berarti selanjutnya Bayu harus meminta izin kepada bapaknya sendiri dong. Pulanglah dia ke desanya dengan membawa Desi sekalian untuk dikenalkan. Dan niatnya abis itu dia mau boyong bapaknya ke Semarang buat proses pernikahannya, maunya di Semarang. Yaudah Bayu pergi deh tuh sama Desi ke desa. Tapi sebelumnya konteksnya di sini bapaknya nggak tahu ya kalau Bayu itu udah punya pacar dan udah punya niatan buat menikah. Waktu sampai rumah, bapaknya dikenalin, Pak ini calon istrinya Bayu, ini Desi namanya. Bayu minta izin mau menikahi Desi.
Bapak nanti ikut ya ke Semarang. Karena abis itu Bayu mau ke Riau karena Bayu dapat tawaran kerja di sana. Dan nanti setelah nikah, Desi ikut Bayu. Bapaknya kaget. Pertama, ini anaknya pulang tahu-tahu bilang langsung mau nikah. Kedua, lalu baru pulang mau pergi lagi ke Riau. Diam dong tuh bapaknya ngeliatin si Desi aja. Gak ngomong apa-apa, cuman kayak ngeliatin ngejudge dari atas, dari bawah, dari siapa sih cewek gitu. Habis begitu, bapaknya berdiri, masuk kamar. Nah, si Bayu merasa nih bapaknya marah. Bener-bener gak ngomong apa-apa soalnya. Tapi si Desi kan juga jadi awkward ya. Kayak tidak diterima sama calon mertua, gimana sih rasanya? Nggak enak pasti. Dan begitu pula dengan Bayu, kayak juga nggak enak sama Desi jadinya. Akhirnya Bayu nyamperin ke masuk kamarnya Bapak. Bilang tuh dia, "Pak, jangan gitu dong di depan Desi. Kan Bayu juga bilangnya baik-baik ke Bapak. Karena Bayu tuh menghormati Bapak. Makanya Bayu minta izin ke sini pulang buat menikah." Terus bapaknya jawab begini, "Kalau Bapak nggak izinin kamu gimana?" Bayu sempat diam tuh kaget dengan jawaban bapaknya. Karena dikiranya bapaknya bakal oke-oke aja sebenarnya. Secara Bayu udah gede. Dan Desi ini juga cewek baik-baik kok. Ditambah dia dapat tawaran dengan gaji gede baru lulus. Harusnya orang tua mana yang nggak bangga coba. Jadi Bayu ekspektasinya tuh udah pede banget pas dia pulang ke desa. Alasannya bapak nggak ngizinin kenapa? Emang apa yang salah? Si Bayu nadanya udah mulai ngegas nih. Kamu itu tuh penerus bapak. Bapak nggak punya siapa-siapa lagi. Bayu dengar begitu ngerasa nih bapaknya kok egois. Kayak ya Bayu juga nggak mau lah nerusin kerjanya bapak di sawah. Jelas-jelas dia dapat tawaran kerja yang lebih meyakinkan untuk masa depannya. Kenapa juga dia harus balik lagi ke sawah? Menurut Bayu itu aneh banget. Pokoknya hari itu Bayu marah-marah tuh ke bapak. Tapi jawabannya bapak selalu nadanya rendah. Nggak ikutan marah bapaknya. Pokoknya bapaknya nggak setuju tapi nggak ngegas. Cuman alasannya begitu doang. Yang mana Bayu nggak terima lah sama alasan bapaknya. Sampai Bayu nih ngomong, pokoknya Bayu akan tetap menikah dengan Desi. Dan membawa Desi ke Riau dengan atau tanpa izin bapak. Terus Bayu keluar kamar tuh. Membawa Desi keluar rumah juga. Di luar, Desi ini mencoba menenangkan Bayu yang lagi emosi. Mereka akhirnya pergi tuh ke warung deket pasar. Buat ngeteh dan makan biar emosinya turun lah. Bayu bilang, meskipun bapak misalkan nggak ngizinin, pokoknya rencana kita tetap harus berjalan. Aku pokoknya nggak mau hidup di desa ini karena aku nggak bisa berkembang di sini. Si Desi lagi-lagi emang tipe-tipe cewek yang manut aja gitu dengerin si Bayu. Pokoknya ini pasif lah si Desi lah. Sampai agak sorean tuh. Mereka akhirnya balik ke rumah. Karena emang gak ada tujuan tempat menginapnya selain rumah ya. Pokoknya rencana Bayu nih, dia akan berusaha membujuk ayahnya untuk beberapa hari dulu. Ya nanti misalkan kalau tetap gak mau nih ayahnya gak mau dibujuk, ya udah mereka akan balik ke Semarang. Dan tetap akan mengadakan pernikahan pokoknya. Nah, karena desanya itu masih beber terpelosok ya, kamar mandinya pun itu adanya di luar. Beber kayak kamar mandi bersama, yang airnya aja masih dari sumber mata air dikucurin pakai pipa. Cuman tempat kamar mandinya, itu udah di tembok begitu ya, kayak MCK umum lah. Gak serem juga, udah dibagusin lah pokoknya beber kayak kamar mandi umum. Tapi ya letaknya masih di luar. Dan sumber airnya tadi tuh beber dari mata air disambung dari pipa, pakai pipa gitu panjang. Nah, salah satunya itu tuh, makanya Bayu merasa kalau dia ini nggak bisa berkembang di desa yang infrastrukturnya itu masih bisa dibilang serba terbatas. Cuman lagi-lagi di sana kan ada namanya pantangan-pantangan atau ritual-ritual yang masih kental kan. Yang tadi cerita di awal aja kan disebutin kalau anak perempuan tuh perawan nggak boleh namanya keluar malam-malam lebih dari jam 10. Nah, sampai pada saat itu pantangan kayak gitu masih berlaku gengs di sana. Dan juga ada pantangan, kalau perempuan lagi datang bulan, itu nggak boleh mandi di MCK itu. Kita ngomongnya MCK aja lah ya, mandi cuci kakus. Yang alasannya, katanya tadi tuh soalnya airnya beber dari sumber mata air yang dibilang keramat. Nah, pertanyaannya nih, terus kalau lagi datang bulan berarti kagak mandi begitu? Jawabannya, iya. Terus mohon maaf lagi nih, kalau orang lagi datang bulan kan lagi kotor-kotornya begitu ya. Lah, nyucinya biar bersih bagaimana? Kalau kagak boleh mandi di situ. Ya katanya nih orang-orang di sana itu dilap aja pakai kain dan bener-bener nggak mandi selama datang bulan sampai habis. Dengar begitu kan kalian pasti juga ngerasanya risih ya, agak jorok dong. Ya cuman memang itu semacam tradisi atau hal-hal yang dilakukan sama orang-orang di sana. Kita dengerin ceritanya aja ya, jangan ngejudge ya. Makanya kita sensor-sensor nih, karena takutnya ada yang tersinggung maaf-maaf kata. Ya pokoknya si Desi saat itu kebetulan lagi dapet nih masalahnya. Udah hari ketiga sih. Cuma kata si Desi, kalau lagi dapet banyak banget keluarnya. Ya kita juga nggak ngerti ini hormon wanita, apa masalah perempuan kita nggak paham. Ya mana waktu itu Desi nanya, ini aku kalau mau mandi gimana ya? Karena kan di rumah nggak ada kamar mandinya nih. Oh, di MCK sana kalau orang-orang desa ini pada mandi. Tapi kan kamu lagi dapet nih, orang-orang desa di sini tuh ngelarang perempuannya lagi datang bulan untuk mandi di sana. Kata si Bayu begitu. Loh terus aku gimana ini? Desi yang tipe-tipe awalnya wanita pasif langsung berubah kayak, loh, nggak bisa. Kalau aku harus cuma ngelap pakai kain doang gitu, nggak make sense. Aku harus bersihin nih mana peliket juga kan dari perjalanan ke Semarang. Dari Semarang. Dan pada saat percakapan itu, si bapak nih masih di dalam kamar. Kayaknya dia masih ngambek. Akhirnya Bayu nemenin Desi ke MCK itu tuh. Abis maghrib udah jam 7-an. Kayak,
ya udahlah, alasan pantangannya juga nggak genah, nggak tahu kenapa nggak boleh, konyol gitu dianggapnya. Sampai sana nih, MCK-nya itu kayak ada 2 bangunan tapi nempel gitu gengs, kayak belakang-belakangan gitu, pintu hadap kanan sama pintu hadap kiri. Dimana yang pintu kanan ini buat cowok-cowok dan pintu kiri buat cewek-cewek. Masing-masing ada 4 bilik. Di bilik cewek-cewek itu semuanya kosong, nggak ada orang. Akhirnya Desi masuk nih ke bilik yang kedua. Sementara di bilik cowok-cowok itu 2 bilik pertamanya penuh tuh, ada orangnya isinya. Akhirnya Bayu masuk ke bilik yang ketiga. Ya udah, Bayu juga mandi di situ, seka-seka doang. Lagi kayak mandi-mandi begitu ya. Tahu-tahu ada suara Desi teriak. Kaget tuh Bayu langsung pakai baju dan nyamperin ke depan pintu biliknya Desi. Diketok kayak, Des, kenapa? Dan dari 2 bilik pria yang tadi tuh yang ada orangnya itu juga pada keluar. Kayak ngomong, kenapa tuh? Nggak lama Desi ini keluar nih. Cuman pakai anduk doang, bilang ada ular gitu. Pas dicek ke dalam ternyata benar, kayak ada ular gitu warna hijau. Tapi sama 2 pria tadi tuh dibilang, udah jangan dibunuh, ularnya udah keluar aja. Akhirnya Bayu sama Desi pulang tuh. Tapi karena posisinya masih ada ular itu di dalam kamar mandi, maaf ya nih, bekas pembalutnya Desi dan lain-lainnya tuh belum diberesin. Ya pokoknya Desi saat itu buru-buru doang ngambil baju, terus keluar dia juga masih pakai andukan, dan akhirnya pakai bajunya di bilik sebelahnya. Jadi belum sempat diberesin deh itu kotoran-kotoran yang lain-lain. Sampai di rumah Desi ini masih nangis-nangis, masih ketakutan. Dan malu juga tadi dia keluar pakai anduk, terus dilihat ada 2 orang warga lain. Sama Bayu, ya udah kayak kamu istirahat aja di kamar. Sementara niatnya memang si Bayu itu malamnya akan tiduran gelaran di ruang depan. Tapi pas mau masuk ke kamar, Bayu ngelihat kalau tasnya dia udah kayak terbuka posisinya, dan kayak beberapa barangnya tuh kayak keluar gitu, kayak ada yang berantakin. Pas nanya ke bapaknya ternyata bener, si bapaknya itu mengambil keris kecil yang waktu itu sempat dikasih ke Bayu. Tapi mungkin karena Bayu ini posisinya hatinya masih sensi ya, dia jadi marah lagi sama bapaknya. Ya bilang dong sama Bayu, jangan main ambil-ambil geratak gitu aja di tasnya Bayu. Dan lagi-lagi bapaknya diam aja, nggak gubris. Sebenarnya Bayu juga tidak mempermasalahkan itu keris mau diambil atau enggak. Toh dari awal dia kan juga nggak pengen ya. Yang setelah marah-marah nih, tahu-tahu si Desi teriak kenceng banget dari kamar. Pas Bayu sama bapak lari tuh ngecek ke dalam kamar, posisinya Desi lagi tiduran tapi matanya melotot, terus diem aja gitu kayak patung. Ditepok-tepok kan sama Bayu, kayak kenapa kamu kenapa? Tapi si Desi ini nggak ngerespon apa-apa gengs, diem aja. Terus air matanya ini keluar karena matanya bener nggak nutup, melek terus. Cuman ya posisinya diem aja gitu. Si bapaknya langsung bilang ke Bayu, kalian habis ngapain tadi? Bayu cerita kalau mereka habis mandi. Terus katanya Desi ngeliat ada ular di dalam kamar mandi. Ya udah mereka habis itu pulang. Dan Bayu juga bilang kalau Desi ini sebenarnya lagi datang bulan, tapi tetap mau mandi di sana. Ya bapaknya langsung bilang, wah ngaco kamu kan tahu. Bapaknya baru ngomong begitu ya. Si Bayu langsung bilang, iya Pak, iya Bayu tahu pantangannya. Cuma emang Desi minta bersih-bersih, terus gimana dong? Ini keadaannya Desi begini, kita harus gimana Pak? Akhirnya bapaknya keluar tuh, bilang katanya mau manggil tetua yang ada di sana, namanya Ki Ageng. Sementara si Bayu disuruh di situ aja jagain Desi. Tapi Bayu udah panik banget nih ngelihat Desi yang kondisinya beber di luar nalar. Ya kalau misalkan dia begitu sakit apaan kayak begitu tuh. Matanya melat dan nutup-nutup sampai berair terus dan gak gerak pokoknya. Kira-kira 20 menitan, bapak balik nih sama Ki Ageng. Datang-datang bapaknya ekspresinya masih panik tuh. Tapi si Ki Ageng ini kayak santai aja gitu jalan. Terus dia kayak ngangguk-ngangguk, tapi ngelihatnya ke arah sebelah ranjangnya Desi itu. Ya, tapi padahal di situ nggak ada siapa-siapa ya. Terus si Ki Ageng nih cuma bilang kayak gini, itu pembalut sama darah-darah kotor di kamar mandi, tolong dibersihkan aja sekarang. Nanti sehabis subuh dia udah bisa normal lagi. Perempuan ini hanya dihukum saja sebentar karena sudah melanggar. Nggak apa-apa kok, kalian nggak usah khawatir. Mereka tahu nih dia kenalan kamu Pak. Jadi perempuan ini tidak akan diambil kok. Kata si Ageng gitu ke bapaknya Bayu nih. Habis itu ya udah, Ki Ageng pulang. Akhirnya bapak ini pergi ke MCK buat bersihin tuh tadi yang katanya dibilang. Mungkin ada kotoran-kotoran bekas sisa-sisanya Desi di sana. Sementara Bayu posisinya masih nungguin Desi. Cuman kondisinya Desi ini matanya masih membelalak. Gak nutup-nutup, bayangin aja. Perihnya kayak apa itu? Jadinya matanya merah terus berair terus. Dan pas dipegang, badan juga anget. Bayu kan khawatir ya. Ini masa dibiarin didiemin gini aja sampai subuh? Itu posisinya udah mau jam 10 malam. Berarti masih ada sekitar 8 jam lagi untuk menuju subuh. Kan konyol ya, kayak cuma nungguin doang. Kagak ada action apa-apanya gitu ya. Takutnya si Desi kenapa-napa bisa lewat. Daripada nunggu 8 jam gak ngapa-ngapain, ya pikirnya si Bayu mendingan ke rumah sakit aja gak sih yang terdekat? Atau misalkan jauh gitu, katakanlah harus ke Semarang, ya seenggaknya 3 jam ke sana. Ya cuma setahu dia ada puskesmas sih, yang nggak harus sampai ke Semarang juga. Yang jelas nggak didiemin doang dong 8 jam tuh di sini. Bayu ini nungguin bapak, nggak balik-balik bapaknya. Akhirnya Bayu keluar nih ke pasar, nyari orang yang masih ada dan nyarter mobil, kayak mobil pick up buat nyangkut sayur gitu. Bilang dia mau ke puskesmas. Yang nggak tahu juga sebenarnya masih buka atau nggak tuh puskesmasnya. Pokoknya kalau sampai nggak buka, ke Semarang deh jabanin. Yaudah akhirnya si Bayu sama si supir pick upnya itu ke rumah. Posisinya saat itu bapak belum pulang juga. Desi akhirnya diangkut nih sama Bayu ke mobil. Nah si supirnya pas ngeliat yang diangkut nih cewek dengan kondisi begitu ya, langsung kayak, wah saya nggak berani mas. Di situ sebenarnya Bayu udah bilang, udah nanti saya tambahin uangnya. Tapi si supirnya bilang, tetap saya nggak berani mas. Bayu ini sampai ngotot nih. Terus bapak mau saya bayar berapa biar saya bisa pinjam mobilnya? Si bapaknya itu bilang, ya udah mas aja yang bawa mobilnya, nggak apa-apa. Saya hanya nggak mau nanggung aja kalau ada apa-apa. Yang penting mas nanti tanggung jawab aja, balikin mobilnya ke saya. Ya mungkin si supirnya itu orang warga desa itu juga ya. Terus tahu nih si Bayu anaknya si Pak ini nih kan, karena mereka ke rumahnya. Jadi kayak
percaya-percaya aja si supirnya ini mau minjemin mobilnya. Ya udah akhirnya beneran Bayu bawa pergi si Desi. Yang kondisinya masih kayak patung gitu didudukin malam-malam. Dan pas mau keluar dari desa itu, rasanya tuh katanya kayak diputer-puter terus nggak nemu-nemu jalan keluar. Kayak balik lagi ke rumah, kayak udah ngelewatin rumah ini terus ngelewatin gapura ini, balik lagi ke situ lagi. Sampai Bayu juga kayak capek banget, emosi dia. Tahu-tahu ada kayak bapak-bapak nih naik motor. Bayu dari jendela nanya, "Papa, ini saya mau ke puskesmas, jalan keluarnya kemana ya?" Si bapaknya kayak nengok ke dalam mobil gitu kan, ngeliat ada Desi tuh diam di situ tuh. Dia langsung bilang, "Lurus aja mas." Ya si Bayu bilang dong, "Dari tadi saya udah lurus ke sana pak, tapi muternya ke sini-sini lagi." Nah si bapaknya tuh bilang lagi, "Iya mas, sekarang pokoknya lurus aja. Nanti ada gapura mas langsung keluar di situ." Dan bener aja gengs, gak jauh. Bayu akhirnya ngelewatin gapura, ada tulisan selamat jalan. Dan dia keluar nyusurin jalan sampai ketemu puskesmas kira-kira 1 jam sejak keluar dari gapura itu. Jadi cukup jauh sebenarnya itu daerahnya. Tapi ternyata di puskesmasnya itu nggak ada dokter juga yang jaga, cuman ada 1 perawat doang. Nah ini ada kejadian aneh gengs. Pas dicek sama perawatnya, terus nanya kan, "Ini mas sama mbaknya dari mana?" Kayak mau didata dulu. Bayu bilang dong, "Ini saya dari desa ini mbak." Si perawatnya itu lagi nulis langsung kayak berhenti, terus ngeliatin Desi gitu, kayak seolah-olah tuh tatapannya antara kaget tapi ya udah tahu. Si perawatnya bilang, "Mas, ini dokternya kan lagi nggak ada, saya juga nggak bisa diagnosa, paling hanya bisa kasih penurun demam aja sama infus." Akhirnya udahlah diinfus itu si Desi buat menuruni panas demamnya. Kira-kira 2 jam kemudian, tahu-tahu si bapak nih, bapaknya Bayu, datang tuh diantar sama supir mobil pick up yang lagi dibawa sama si Bayu, tapi mereka naik motor. Bapak marah nih, yang intinya bilang, "Kamu gila ya bawa Desi malam-malam keluar dengan keadaan seperti itu? Kan sudah dibilang tunggu saja sampai subuh. Kalau begini bisa tambah runyam keadaannya, Bayu." Berdebat tuh Bayu sama bapak tuh di puskesmas. Yang intinya Bayu tetap ngotot, nggak mungkin biarin Desi tanpa tindakan, nunggu doang gitu, nggak ngapa-ngapain sampai subuh. Lagi berantem gitu, si Desi yang lagi diinfus ya posisinya, itu toto tambah panas nih kayak kejang-kejang guys. Wah panik semua kan. Tadinya Bayu nih ngotot mau bawa ke Semarang aja udah, tapi sama bapak dicegat. Dibilang nih, "Kalau kamu nekat bawa ke Semarang nih, bisa-bisa Desi beneran nggak selamat Bayu." Karena mungkin Bayu ini takut juga ya. Akhirnya mereka bawa Desi tuh balik lagi ke desa. Di sana Desi langsung dibawa ke rumahnya Ki Ageng. Ki Ageng pas ngeliat cuman kayak geleng-geleng doang terus ngomong gini, "Ini sudah susah ya karena dia ngelanggar 2 pantangan. Leluhur di sini tuh marah besar karena ada pendatang yang sampai melanggar lebih dari 1 kali. Awalnya kan sudah saya bilang kalau hukumannya itu ringan, tunggu saja sampai subuh dan semuanya akan selesai. Mereka hanya memberikan efek jerah. Tapi kenapa ini dibawa keluar malam-malam? Warga sini aja nggak ada yang berani anak perempuan yang melanggar pantangan yang paling lama ada di tempat ini seperti itu. Kalau kamu mau Desi dikembalikan dengan selamat, kamu harus merelakan dia Bayu." Mendengar hal itu sih Bayu sebenarnya agak nggak mudeng nih harus merelakan bagaimana maksudnya. Yang jelas pokoknya Bayu, "Terserah deh, pokoknya saya nggak mau Desi kenapa-napa." Ki Ageng bilang lagi, "Kalau kamu bisa merelakannya, saya jamin Desi bisa bangun dan kembali ke dunia ini lagi. Tapi kamu sudah tidak bisa memilikinya ya. Kamu harus hidup dengan merelakan dia." Nah saat itu di otaknya Bayu nih, yang penting pokoknya Desi ini bangun dan kembali lagi normal. Karena apa yang mau dikatakan ke orang tuanya Desi kalau anaknya nih mati saat dibawa ke desa buat minta izin nikah gitu kan. Takut si Bayu. Masalah misalkan Desi nanti nih bangun, terus ketakutan dengan kejadian-kejadian mistis ini, sampai kayak mau meninggalkan Bayu gitu, dibilang harus merelakan. Ya menurut Bayu nanti bisa dibujuk lah. Mereka bisa langsung menikah, pergi ke Riau pokoknya. Bayu mikirnya sependek itu aja. Akhirnya Bayu bilang, "Apapun resikonya, yang penting tolong selamatkan Desi Ki." Ya udah, Bayu sama bapaknya disuruh pulang. Sementara Desi tetap di rumahnya Ki Ageng nih. Itu posisinya udah jam 3-an. Jadi sebenarnya sebentar lagi subuh kan. Jadi si Bayu ini nunggu subuh, itu bener-bener gak tenang sama sekali. Di rumah si bapaknya ini tuh nangis sambil minta maaf. Bapaknya yang jeger, yang kagak pernah bilang sayang-sayangan sama ke anaknya, tau-tau nangis, gengs. "Maaf bapak tadi marah, karena bapak takut kamu ninggalin bapak sendirian lagi. Bapak ini udah gak punya siapa-siapa. Jadi tadi bapak ambil pusaka dari tas kamu buat nemenin bapak. Kalau kamu nanti nekat pergi, harusnya memang pusaka itu tetap kamu pegang." Jadi si bapaknya tuh cerita, kalau pusaka yang kayak keris kecil miniatur tadi tuh, itu adalah benda warisan turun-temurun yang ditunjukkan buat melindungi dari hal-hal buruk dan melancarkan segala urusan. Makanya kemungkinan jalannya Bayu selama kuliah di Semarang itu semua jadi mulus banget kan. Kalau misalkan ada kejadian buruk nih, Bayu ini seperti kayak terhindarkan gitu. Nah waktu posisinya Bayu sama Desi pergi ke MCK, bapak ini ke kamarnya Bayu, terus ngambil pusakanya itu dari tasnya si Bayu. Yang menurut bapaknya jangan-jangan karena itu Bayu yang posisinya bersama Desi jadi tak terhindarkan dari kejadian buruk. Ya kali-kali kalau saja pusaka itu masih di tasnya Bayu, yang berarti itu masih milik Bayu, belum diambil lagi sama bapaknya. Misalnya pas menuju ke MCK, moodnya Desi tau-tau berubah. Jadi kayak, nggak pengen mandi deh, udah kita balik aja. Atau tahu-tahu di situ airnya macet, yang jadinya Desi nggak bisa mandi. Pokoknya hal-hal yang menjauhkan dari kejadian-kejadian buruk lah. Tapi lagi-lagi Bayu kayak masih denial dengan bilang, "Gak usah berandai-andai pak, di dunia ini tuh nggak ada kalau-kalau. Kejadian ini tuh nggak ada hubungannya sama pusaka atau pantangan-pantangan yang sering bapak sebutkan." Pas Bayu ngomong begitu nih, bapaknya bilang, "Terus kenapa kamu nggak nekat mau bawa Desi ke Semarang tadi dan malah membiarkan Desi dirawat Ki Ageng?" Di situ
egonya Bayu ini kayak diruntuhkan, kayak ditampar dia. Karena dia sendiri nggak tahu jawabannya selain takut. Kalau dia nih nekat bawa Desi ke Semarang, beneran lewat kayak apa kata bapaknya. Akhirnya sampai subuh tiba, kedengeran tuh ayam berkokok. Bayu langsung lari ke rumahnya Ki Ageng, disusulin sama bapaknya juga. Nah, di sini ada cerita yang kayak apa ya? Duh, bingung juga nih gue ceritainnya. Gimana ya? Jadi pokoknya nih ya, pas rumahnya diketok-ketok tuh, nggak dibukain sama Ki Ageng. Tapi sama Bayu kan kayak terus diketok ya, dok gitu. Dia panik soalnya nggak sabaran kan, katanya sampai pagi, ini udah subuh. Akhirnya yang bukain pintunya tuh istrinya Ki Ageng, gengs. Nah, FYI aja di rumah itu Ki Ageng punya 5 istri dan punya banyak anak juga. Hal itulah yang juga membuat si Bayu nih awalnya nggak percaya sama Ki Ageng. Yang awal-awal nih datang, nyuruh dia cuma bilang tunggu aja sampai subuh. Nanti si Desi juga baik kan, katanya begitu kan. Bayu mikirnya, ini apaan sih orang tua, orang kakek-kakek, orang desa. Sosokan punya ilmu, istrinya juga sampai 5. Jadi image-nya kayak dukun-dukun gak bener gitu. Makanya si Bayu ini sampai nekat bawa Desi ke puskesmas. Yang mikirnya yang penting dia action daripada dengerin bujangan dari seseorang yang gak ada landasannya gitu lah. Orang ini jelas-jelas badannya panas banget, kagak bisa ditutup matanya. Masa disuruh nunggu doang gitu gak ada tindakan. Sama Ki Ageng juga dibaca-baca doang kagak. Cuman kayak datang, udah tunggu aja sampai subuh. Begitu. Kan kayak di luar logika. Nah, pokoknya pasti salah satu istrinya Ki Ageng itu buka pintu, dia bilang, tunggu sebentar lagi aja mas, belum selesai, katanya begitu. Tapi lagi-lagi Bayu ini gak sabaran nih. Loh, tadi bilangnya katanya subuh, ini udah subuh. Dia masih gak percaya kan, masih 50-50 sama si Ki Ageng. Akhirnya dia langsung masuk paksa ke dalam kamarnya Desi yang tadi ditinggalkan. Nah, di situ Ki Ageng posisinya cuma pakai sarung, gak pakai baju, gengs. Dan dia kayak lagi ngancingin bajunya Desi gitu, jadi kayak abis dibuka dikancingin lagi. Dan posisinya celananya Desi tuh kayak agak melorot ke bawah. Nah, ini kan Ki Ageng udah tua ya, udah kakek-kakek ya. Jadi semacam Desi kelihatannya kayak abis apa-apain gitu, gengs. Ngelihat begitu, ngamuk lah si Bayu. Kayak apa-apaan nih? Dipukul tuh Ki Ageng sampai jatuh. Ribut langsung tuh, dilerai sama bapak dan beberapa anak-anak Ki Ageng. Lagi berantem begitu, tau-tau Desi nangis. Bayu langsung diem dong liat Desi. Jadi Desi ini udah bisa bergerak, tapi sambil nangis gitu langsung dipeluk sama Bayu. Saat itu juga Bayu mau membawa si Ki Ageng ke polisi. Tapi entah kenapa sama beberapa warga desa, termasuk bapaknya sendiri ya, gengs, itu kayak ditahan. Padahal Bayu ini merasa Ki Ageng tuh udah ngapa-ngapain Desi, karena posisi terakhir tadi yang dilihat ya. Tapi pas Bayu nanya ke Desi, kamu diapain? Desi diem aja, gak mau jawab apa-apa. Gak ngomong sepatah kata pun, cuma kayak nangis-nangis terus aja. Bayu yang marah nih langsung pergi dari desa dan mau bawa Desi balik ke Semarang. Pas udah bawa tas nih, si Desi nggak mau balik ke Semarang. Tapi dia nggak bilang kenapa nggak mau balik. Cuma geleng-geleng doang gitu pokoknya. Sampai diseret-seret sama Bayu. Kayak dipaksa, ayo pulang. Tapi Desinya nggak mau. Lah Bayu kan bingung ini kenapa. Frustasi dia. Sampai akhirnya Bayu ini gotong si Desi coba ke pick up yang masih diparkir di depan rumahnya tuh. Yang tadi semalam dipakai. Pokoknya dengan paksaan lah. Memang si Bayu ini mengakui kalau pada saat itu dia agak keras. Karena merasa ini Desinya udah nggak bener dan dia juga frustasi. Kenapa juga Desi ini nggak mau pulang. Ditambah dia mau ngebawa Ki Ageng ke polisi. Tapi kok ditahan sama warga. Wah, pokoknya udah nggak bener nih. Karena udah gotong Desi nih bawa paksa. Pergi akhirnya mereka lah ke Semarang pulang. Dan Desi akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Tapi posisinya pada saat itu Bayu belum berani cerita ke orang tuanya Desi tentang apa yang terjadi. Yang jelas posisinya si Desi juga masih diem aja. Kayak orang trauma dan depresi gitu, gengs. Makanya si Bayu nganggapnya fix ini Desi dimacem-macemin sama Ki Ageng. Nah, rencananya pokoknya saat itu juga Bayu ini mau lapor ke polisi. Dan dia juga langsung mau nyiapin dokumen-dokumen buat ke KUA. Pokoknya dia mau cepet-cepet nikahin Desi. Dan buru-buru pindah ke Riau juga untuk memulai hidup baru. Jadi abis mulangin Desi di hari itu juga, dia langsung buat laporan ke polisi. Tapi katanya semuanya harus diproses dulu untuk diinvestigasi sampai harus kayak ada visum-visuman gitulah. Sebenarnya si Bayu tuh pengennya saat itu juga Ki Ageng ditangkap. Tapi ternyata nggak bisa secepat itu, karena bukti-buktinya harus dikumpulkan. Sementara itu besoknya, Bayu langsung ngurus-ngurus surat tuh ke KUA. Pas lagi di KUA nih, orang tuanya Desi tuh nelfon ke Bayu, nanyain, Desi lagi sama kamu nggak, nak? Oh, enggak, tante. Kenapa ya? Iya, soalnya si Desi kayaknya pergi nggak bawa HP, nggak bawa dompet, sama ini sepatu sama sendal-sendalnya juga nggak ada yang dipakai nih. Dia kayak main pergi aja kemana kirain sama kamu. Bayu langsung nyari-nyari tuh, nelfonin ke kerabat-kerabatnya, tapi nggak ada yang tahu Desi di mana. Panik semuanya termasuk Bayu sama orang tuanya Desi ya. Akhirnya bikin laporan orang hilang. Cuma karena memang belum 2 kali 24 jam, dianggap nih Desi udah gede, ya nggak bisa langsung diproses lagi-lagi. Nah, sementara itu proses laporannya tentang Ki Ageng itu tuh mau diusut nih. Polisi mau ke sana. Dan Bayu diminta ikut buat jadi saksi. Pas mereka balik nih ke sana ke desa, ternyata ada Desi di situ, gengs. Yang baru aja selesai ijab kabul sama Ki Ageng. Dan di situ ekspresinya Desi udah kayak normal. Dia senyum lepas, kelihatan bahagia. Bayu nggak percaya dong, gue aja pas baca cerita kagak percaya. Kayak apa yang dilihat tuh absurd banget. Desi nikah sama Ki Ageng.
apa nih? Dan pas polisi interogasi Desi sama Ki Ageng, Desi ngaku kalau dia menikahi Ki Ageng tuh memang karena cinta tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Jadi laporan Bayu mengenai tindakan Ki Ageng sebelumnya itu dinilai tidak relevan. Karena toh Desi bilang emang suka sama Ki Ageng yang kayak emang mau. Yang walaupun secara kasat mata aja ya, Ki Ageng ini udah kakek-kakek punya istri 5, Desi masih 25 tahun. Aneh, gengs. Bayu langsung nanya dong ke Desi, ini apa? Kamu kenapa? Desi di situ katanya cuma senyum sambil minta maaf kalau mereka ternyata tidak bisa bersama. Karena katanya Desi menemukan ketenangan dan merasa desa itu adalah tempat seharusnya dia berada. Katanya begitu. Pokoknya Bayu melihat saat itu Desi bebaru kayak normal seperti Desi yang dia kenal. Tapi Bayu nggak ngerti kenapa Desi bisa tahu-tahu mau menikah dengan Ki Ageng. Itu aneh banget. Tapi Desi beber kelihatannya tuh bahagia masalahnya. Bukan kayak terpaksa atau gimana. Ya Desinya udah nikah nih sama orang, Bayu mau apa? Yang kaget juga bukan Bayu doang nih masalahnya. Orang tuanya Desi ya juga shock lah. Tahu-tahu anaknya nikah sama kakek-kakek udah punya istri 5. Berarti Desi ini jadi istri ke-6. Cuman saking shocknya nih dengan kejadian yang di luar nalar begitu. Bayu langsung pergi, cabut dia pokoknya ke Riau dan berusaha melupakan semuanya karena dia sendiri tuh udah hampir gila. Sampai saat ini pun katanya dirinya itu masih susah mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dia mau mencoba ikhlas dan merelakan Desi pun kenyataannya sulit. Tapi ya mau gimana? Bayu juga nggak tahu harus berbuat apa. Desi udah menikah, udah jadi istri orang dan tampak bahagia juga kan soalnya. Itu sih sebenarnya hal yang membuat Bayu bener-bener merasa terpukul. Desi dilihat bener-bener kayak senang, bukan kayak sedih atau kalut seperti yang di awal tadi. Jadi ya mau gimana lagi? So itu cerita dari Bayu yang bener kan absurd dan yang nggak tahu juga emang kalau ditanya nih harus gimana selain merelakannya. Beda cerita kalau misalkan si Desi itu kayak dipaksa dan terlihat tidak bahagia. Ya nyatanya sekarang Desi kabarnya udah punya 2 anak yang dari Ki Ageng dan bahagia bersama 5 istri lainnya. Tapi jujur pas kita denger cerita begini ya, itu kan terkesan kayak dukun-dukun sesat bagaimana aneh ya. Tapi bingung juga nih. Karena keadaan Desi sebelumnya udah babar kayak orang mau lewat. Terus bisa normal, tapi nikahnya sama Ki Ageng. Yang jelas Bayu udah nggak pernah pulang ke desanya lagi sampai saat ini. Dia cuma telepon-teleponan aja sama ayahnya. Dan rutin ngasih uang dengan tujuan supaya ayah, atau bapaknya dia ya, mau ke Riau. Tapi dari pihak bapaknya pun nggak mau ninggalin desanya itu, geng. Jadi ya lagi-lagi mau gimana katanya Bayu begitu. Antara trauma, bingung, dan rasa sedihnya juga belum hilang sampai saat ini. Apalagi misalkan kalau disuruh balik ke desa itu. Terus melihat Desi lagi, bisa-bisa gila sih Bayu. Keingat lagi lah semuanya. Sampai-sampai saat ini pun Bayu belum menikah. Dan semacam apa ya, trauma lah punya pasangan. Makanya beliau ini curhat-curhat di teman cerita. Untuk bisa meringankan sedikit perasaannya lah. Katanya nih kira-kira sebenarnya dia tuh harusnya berbuat apa sih waktu itu? Apakah pelariannya ke Riau itu adalah sesuatu yang salah atau gimana? Buat teman-teman semua yang mungkin punya jawaban dari curhatnya cerita Mas Bayu ini, boleh komen-komen di bawah ya. Ya semoga Mas Bayu bisa ketemu jodoh dunia akhirat. Dan terima kasih juga sudah membagikan cerita kepada kita semua yang endingnya cukup bikin speechless dan bingung. Maaf kita nggak bisa bantu banyak gitu ya Mas. Dan buat kalian semua yang juga mau kirim-kirim cerita, boleh langsung ke email ini ya. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk please subscribe yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.